Hai, kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Topik kali ini saya ingin mengupas juga soal reshuffle kabinet. Yang baru-baru ini dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Yang pertama saya ingin kupas dulu apa itu arti reshuffle. Jadi itu reshuffle itu dari shuffle artinya ngocok ya, kocok. Jadi reshuffle itu dikocok ulang gitu. Nah ini berkaitan dengan reshuffle kabinet. Sesungguhnya reshuffle kabinet itu hanya terjadi dan dilakukan di dalam sistem pemerintahan, dalam sistem parlementer. Sekali lagi, bahwa reshuffle kabinet itu hanya terjadi di dalam sistem parlementer. Mengapa? Karena di dalam sistem parlementer terjadi koalisi partai-partai. Perdebatan, pertarungan antar partai itulah yang kemudian melahirkan, karena mereka memperjuangkan visi dan program-program partai. Beradu di dalam dan terjadilah bargaining, terjadilah positioning, dan itulah yang kemudian presiden mereshuffle kabinet supaya kemudian semua menjadi win-win begitu. Itu fatsunnya, itu normanya. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Ya itu rame, heboh, dan luar biasa di dalam percaturan medsos kita dengan istilah reshuffle itu. Jadi di dalam sistem presidensial itu tidak dikenal apa yang kita sebut dengan reshuffle kabinet. Kenapa? Karena memilih kabinet itu adalah hak yang melekat atau sering disebut dengan prerogatif dari presiden itu sendiri. Dia dipilih oleh majority, oleh rakyat. Dia mempunyai kewenangan penuh, dia mempunyai kekuasaan mutlak untuk memilih siapapun yang layak, yang pantas untuk membantu dirinya menjadi seorang menteri. Jadi kapan saja presiden mau, siapa saja boleh diterapkan mengganti menterinya, karena ukurannya adalah soal kelayakan. Kalau presidensial, kalau parlementer tadi ukurannya adalah soal koalisi, bagi-bagi kepentingan, program partai. Kalau ini adalah soal kinerja menteri. Kapan saja dia boleh ganti, kapan saja dia boleh replace ya, karena berkaitan dengan kinerja. Karena itu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh presiden selaku orang yang dipilih oleh rakyat dalam sistem presidensial, yang dipilih oleh rakyat banyak. Jadi kewenangan penuh dalam sistem presidensial. Presiden boleh mengganti kapan saja menterinya bila dipandang itu tidak layak ya. Nah, kalau terjadi karena kepentingan partai-partai koalisi yang dibangun oleh Jokowi itu sendiri, nah inilah kekeliruan pertama, bahwa di dalam sistem presidensial tidak mengenal koalisi, tetapi kebijakan membangun koalisi besar supaya kemudian lahir zero oposisi. Nah itu yang rancunya di situ. Di dalam sistem presidensial dia membangun koalisi besar ya, yang bertentangan dengan fatsun yang sebenarnya menjadi hak prerogatifnya sendiri. Nah akhirnya terjadilah bargaining. Partai-partai yang koalisi itu meminta jatah, meminta haknya di dalam kabinet. Ya, terjadilah seperti sekarang, ada komposisi berapa orang dari partai ini, siapa dari partai itu, berapa banyak dari partai ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya irisan-irisan antar kepentingan partai-partai politik yang ada di dalam kabinet itu menjadi kecil. Artinya apa? Tidak akan banyak yang dapat diperbuat karena irisannya kecil. Yang kedua, tugas menteri yang baru itu ya. Tugas menteri yang baru itu yang pertama adalah memahami visi, misi, dan program kerja presiden ya, bukan menjelaskan pikirannya sendiri, bukan menjelaskan visi misinya sendiri. Ketika dia menjadi menteri, maka dia adalah semua keahlian dan kemampuannya diabdikan untuk mencapai tujuan apa yang digariskan oleh presiden. Kenapa? Karena itu adalah janji kepada rakyat. Jadi
Jangan menjelaskan pikirannya sendiri. Ada menteri yang mengatakan saya harus kerjasama dengan Mendagri supaya mendapatkan data yang akurat tentang orang-orang yang layak mendapatkan santunan dari pemerintah. Itu kan kerjaannya subseksi itu, subdit, ya, bukan pekerjaan menteri kayak begitu. Ada juga yang mengatakan menteri, ya, yang mengatakan bahwa agama itu harus menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Yaitu pikirannya dia. Pikiran Jokowi itu adalah pada poin kedua dia ingin membangun sumber daya manusia. Ya, apa yang harus dikatakan oleh menteri-menteri baru itu adalah memahami pikiran presiden, memahami visi presiden, memahami program presiden yang kemudian dia jabarkan di kementeriannya, ya, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ya, saya mendengar, ya, pernyataan-pernyataan awal dari para menteri baru itu ya seperti itu. Lupa, ya, bahwa dia itu adalah pembantu presiden. Yang harus dia pahami itu keinginan presiden. Apa itu? Janjinya kepada rakyat. Terima kasih. Itu.